Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya Laini Putri Maharani beserta rekan saya Widi Angjaya akan mempresentasikan mengenai linear relationship atau biasa diartikan sebagai hubungan linear. Adapun topik pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama, penjelasan mengenai hubungan linear, yang kedua, penjelasan mengenai slope intercept, yang ketiga, contoh soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Uji deformasi. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana suatu bahan bereaksi. Hal ini mengukur deformasi material setiap kali tekanan tambahan diterapkan padanya. Hasil pengujian ditampilkan pada tabel di sebelah kanan. Bagaimana Anda bisa mengungkapkan hubungan antara gaya dan jumlah deformasi? Tentu pertanyaan tersebut akan dibahas dalam materi hubungan linear ini. Yuk disimak baik-baik. Subtopik pertama yang akan dibahas yakni mengenai hubungan linear. Sebuah hubungan linear ditandai dengan kenaikan atau penurunan satu variabel. Ketika variabel tersebut diplot dalam grafik, maka akan terbentuk garis lurus. Berikut merupakan gambar apabila suatu variabel diplot dalam grafik yang ditunjukkan sebagai garis lurus. Subtopik kedua yang akan dibahas yakni mengenai slope intercept form. Persamaan garis dapat ditulis menggunakan bentuk perpotongan kemiringan. Ditunjukkan pada suatu fungsi y sama dengan mx plus b, di mana mx merupakan slope dan b merupakan y-intercept. Bagaimana cara menghitung kemiringan garis? Kemiringan garis dapat dihitung dengan rumus delta y per delta x sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Berikut merupakan penerapan dari rumus menghitung kemiringan garis, di mana gradien sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. y2 bernilai 6,38, y1 bernilai 4,32, x2 bernilai 3,00, dan x1 bernilai 2,00. Kemudian disubstitusikan pada rumus y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1, maka 6,38 dikurangi 4,32 per 3,00 dikurangi 2,00, maka didapati kemiringan bernilai 2,06. Bagaimana cara menghitung perpotongan dari garis Y? Perpotongan Y adalah titik di mana grafik memotong sumbu Y. Menghitung perpotongan Y dengan menentukan nilai Y ketika X adalah 0. Mari kita hitung perpotongan Y dengan cara mensubstitusikan nilai M bernilai 2,06 dan titik data 1,00, 2,26 dalam persamaan. Kemudian selesaikan untuk Y, di mana Y sama dengan MX plus B. Maka substitusikan nilai Y bernilai 2,26 sama dengan 2,06 dikali 1,00 ditambah B. Maka didapat B dengan nilai 0,2. Berikut merupakan grafik dari perpotongan sumbu Y di mana B bernilai 0,2. Persamaan garis. Jika ditinjau dari persamaan Y sama dengan 2,06X ditambah 0,2, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan linear. Ketika gaya meningkat, deformasi juga meningkat. Setelah kita memahami materi mengenai hubungan linear, mari kita berlatih pada beberapa contoh soal berikut. Contoh yang pertama, tentukan persamaan berikut berdasarkan grafik yang tertera pada gambar. A. Kemiringan garis atau gradien. B. Titik potong sumbu Y. C.
persamaan garis. Dari contoh soal yang pertama, dapat kita ketahui jawabannya, yaitu yang A, kemiringan garis atau gradien berdasarkan grafik yang ada pada gambar, yang mana telah kita ketahui bahwa gradien M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 2,3. Lalu yang B, titik potong terhadap sumbu Y, kita dapat lihat langsung pada grafik yang tertera pada gambar. Pada gambar tersebut, grafik memotong sumbu Y pada titik 5. Maka titik potong terhadap sumbu Y adalah di titik 5. Lalu yang terakhir, persamaan garis pada grafik tersebut adalah Y sama dengan MX plus B. Kita dapatkan gradien tadi 2,3 dan titik potong terhadap sumbu Y adalah 5, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2,3X plus 5. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini masih sama, berdasarkan grafik yang ada pada gambar, kita akan mencari persamaan berikut. Yang A, kita mencari kemiringan garis atau gradien. Yang B, kita mencari titik potong terhadap sumbu Y. Dan yang C, kita akan mencari persamaan garis pada grafik yang ada pada gambar. Oke, yang berikutnya dari contoh soal yang kedua dapat kita kerjakan. Pertama-tama kita perhatikan dulu grafik yang ada pada gambar. Di sana kita diminta untuk mencari kemiringan garis atau gradiennya. Yang mana telah kita ketahui persamaan gradien adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Yang mana kita substitusikan, hasilnya kita peroleh min 3. Maka gradien pada grafik tersebut adalah min 3. Yang berikutnya yang B adalah titik potong terhadap sumbu Y. Kita bisa lihat langsung pada grafik. Di sana grafik memotong sumbu Y pada titik 3,9. Maka kita langsung memperoleh hasil titik potong terhadap sumbu Y berada di titik 3,9. Lalu yang C, persamaan garis pada grafik tersebut adalah Y sama dengan MX plus B, yang mana telah kita dapatkan gradien M sama dengan min 3 dan titik potong terhadap sumbu Y sama dengan 3,9, maka persamaan garis pada grafik tersebut adalah Y sama dengan min 3X plus 3,9. Baik, untuk contoh soal yang terakhir, mari kita perhatikan sama-sama grafik yang ada pada layar tersebut. Dari grafik itu kita ditanya, apakah grafik tersebut menunjukkan persamaan linear atau bukan? Mengapa iya atau mengapa tidak? Oke, dari contoh soal yang terakhir dapat kita lihat pada gambar bahwa grafik tersebut bukan merupakan hubungan linear, karena memang grafik yang terbentuk bukan merupakan garis lurus, sehingga grafik tersebut akan membentuk sebuah parabola. Oke, sekian video pembelajaran dari kelompok 15. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian materi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.